Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu di pembelajaran online pada kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan pengamalan Pancasila, yang mana kita ketahui Pancasila yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu yang pertama sila pengamalan, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian pengamalan sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pengamalan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pengamalan sila yang keempat dan pengamalan sila yang kelima. Oleh karena itu, Pak Nur berharap kalian cermati penjelasan yang nanti Pak Nur sampaikan, dicermati dengan secermat-cermat mungkin, sehingga setelah pembelajaran ini kalian akan menambah wawasan kalian. Wawasan kalian akan bertambah sehingga kalian lebih mengetahui terkait dengan pengamalan Pancasila. Oke, kita lanjutkan dulu, yaitu pengamalan sila keempat. Nah, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dilambangkan dengan apa? Ya, kepala banteng. Jadi kepala banteng ini merupakan lambang dari sila yang keempat. Pada sila yang keempat ini mengandung makna, yaitu suatu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Jadi sebetulnya sila keempat ini mengandung arti ini. Jadi pemerintahan itu berasal dari rakyat, nah, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, kita lanjutkan dengan contoh pengamalan sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, betul ya. Yang kedua, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu yaitu kesepakatan secara bersama-sama. Jadi semuanya sepakat bagaimana cara mencari kesepakatan itu, yaitu dengan cara musyawarah. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi dalam suatu musyawarah kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kepentingan kita itu harus yang terjadi, harus yang disetujui, tetapi kita harus melihat apakah kepentingan ini sangat berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Lah, itu yang kita pilih. Kemudian yang keempat contohnya yaitu lebih mementingkan kepentingan umum. Nah, tadi ya, kepentingan umum itu diutamakan. Jangan sampai kita malah mementingkan kepentingan pribadi. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, sekali lagi, jadi dalam suatu musyawarah, jika sudah diputuskan suatu hasil dalam musyawarah itu, insya Allah hasil itu adalah hasil yang terbaik bagi para peserta rapat. Jadi tidak diambil dari keinginan pribadi. Lah, hasil inilah yang diharapkan menjadi keputusan bersama. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, maka hasil ini harus kita patuhi. Walaupun mungkin keputusan ini sejatinya bertolak belakang dengan kita, tetapi kita harus yakin bahwa keputusan ini memang penting dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang keenam, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi setelah hasilnya ini sudah dikeluarkan, sudah sepakati, ya kita laksanakan. Jangan sampai kita bergedel, itu keputusanku, aku wegah mengikutinya. Tidak boleh. Kita harus kembali ke masalah tadi, bahwa ini adalah untuk kepentingan orang banyak, maka tetap kita harus mengikutinya.
Kemudian pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke. Kemudian nilai keadilan sosial ini mengandung makna. Jadi sila yang kelima ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Jadi adil dan makmur secara lahir itu berarti benar-benar kita merasakan secara fisik ya. Kalau batiniah secara hati kita, perasaan kita itu merasa adil dan makmur. Terus bagaimana pengamalan atau ya pengamalan yang terkandung dalam sila kelima ini? Nah, pertama ini, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum. Nah, jadi kandungan dari sila kelima ini yang pertama yaitu setiap rakyat diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial. Dari sini pun kita sudah tahu bahwa sebetulnya kita pejabat, presiden itu hukumnya sama. Kalau memang kita mencuri ya dihukum, kalau presiden mencuri dihukum, kalau polisi mencuri ya dihukum, itu sama. Tidak boleh walaupun polisi jangan dihukum karena polisi, rakyat dihukum, nah tidak boleh, itu namanya tidak adil. Yang kedua yaitu adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi nilai yang terkandung di sila kelima ini juga mengakomodir, yaitu terkait dengan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila kelima ini yaitu menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Nah ini tidak diperkenankan berdasarkan sila kelima ini kita untuk melakukan kesewenang-wenangan atau mungkin pemerasan kepada orang lain. Nah seperti itu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima itu seperti itu, dan masih ada banyak lagi belum ditulis semua. Kemudian kita lanjutkan ke contoh. Nah sekarang contoh pengamalan atau penerapannya di masyarakat itu bagaimana atau di lingkungan kita. 1. Memajukan perbuatan yang luhur. Jadi melakukan perbuatan yang baik. Kepada siapa? Kepada sesama manusia maupun makhluk hidup. 2. Bersikap adil terhadap sesama manusia. Nah ini terhadap manusia kita harus adil. Jangan sampai karena ini teman tak bela. Karena ini bukan teman tidak saya bela. Nah, kita harus kembali ke pedoman adil. Kalau itu adil, ya maka berikan. Karena keadilan itu adalah hal yang terbaik. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang keempat, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Nah, ini haruslah ya. Jadi kalau kamu berlaku atau melakukan sesuatu, nah harus bertanggung jawab, harus berani bertanggung jawab. Kamu melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya misalkan, kamu harus berani bertanggung jawab. Berani melakukan, berani bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kelima, membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan hidup. Nah, jadi dari sini ini kita tidak boleh boros. Gambaran mudahnya seperti itu. Walaupun kita di kota gampang menggunakan listrik, kita pakai semaksimal mungkin, seboros-borosnya. Dari pagi sampai malam lampu dinyalakan terus tanpa dimatikan, kipas angin dinyalakan terus, tidak dimatikan. Nah, tapi kita harus tahu anak-anakku semuanya bahwa di daerah lain itu ternyata ada yang belum, nah itu lampunya itu belum bisa masuk di daerah itu. Jadi listriknya belum sampai sana sehingga lampunya belum, atau bahkan di daerah itu lampunya bergiliran, dikasih jam-jam. Kalau di kota itu seperti
mengalirnya PDAM yang dijam-jami. Kalau di daerah lain, daerah pegunungan itu listriknya yang dijami, jam sekian sampai sekian daerah ini, jam sekian sampai sekian daerah ini baru dinyalakan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang bisa atau mau mengamalkan sila yang kelima ini, salah satunya jangan hidup boros. Hiduplah sehemat mungkin, sesederhana. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang boros dalam menggunakan sesuatu untuk kehidupan atau keperluan hidup kita. Insya Allah itu anak-anakku semuanya terkait dengan pengamalan sila yang keempat dan kelima. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kalian, sehingga kalian bisa termasuk bahkan salah satu dari siswa atau anak-anakku SDIT yang menjadi pelopor pengamalan sila keempat dan kelima. Insyaallah demikian, semoga bermanfaat dan semoga menambahkan semangat kalian untuk belajar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.